Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini kita bakal ngebahas tentang RUU HIP yang lagi ngehips banget nih belakangan ini. Nah, apa tuh RUU HIP? RUU HIP adalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kayaknya ada yang aneh deh. Kayak ada yang nggak pas gitu loh. Nah, kalau dulu kita mengenal tentang GBHN atau Garis Besar Haluan Negara. Itu zaman Orde Baru yang membahas tentang arah negara dalam periode tertentu. Bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Nah, terus apa bedanya sekarang sama HIP nih? Kalau dari tujuannya sih sebenarnya perancang RUU HIP ini mencoba untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara, sehingga Pancasila bisa masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ke seluruh warga negara Indonesia. Sehingga seluruh bangsa Indonesia memahami betul dan menerapkan Pancasila dalam kehidupan mereka, mulai dari ekonomi Pancasila, demokrasi Pancasila, sosial Pancasila, serta yang menjadi pertanyaan saat ini yaitu ketuhanan yang berpancasila. Sesuai dalam salah satu pasal di RUU HIP tersebut, yaitu pasal 7 ayat 2, dijelaskan bahwa ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berbudaya. Dari ayat ini kita bisa memprediksi seberapa besar dan seberapa banyak orang yang akan kontra terhadap pasal ini. Karena seperti yang kita ketahui dalam Pancasila, sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita ketahui bersama, Esa dalam pasal tersebut merupakan salah satu sifat dari Tuhan. Kalau dalam agama Islam yaitu Allah yang Maha Esa. Artinya Allah Maha Satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Namun dalam pasal 7 ayat 2 tersebut mencoba mendegradasikan ketuhanan yang berbudaya. Kan aneh ya? Ketuhanan yang berbudaya. Maksudnya agama yang berbudaya atau Tuhan yang berbudaya? FYI aja ya guys. Dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke bumi untuk menjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan di bumi itu dalam keadaan jahil atau biasa disebut dengan jahiliyah, di mana budaya pada saat itu benar-benar berperi kehewanan. Mulai dari bayi wanita dibunuh, terus perdagangan manusia, menyembah berhala, menghalalkan pembunuhan, dan masih banyak deh yang lainnya. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir membawa Islam sebagai rahmatan lil alamin, merubah budaya jahil menjadi budaya yang beradab, itu artinya Allah dalam hal ini menurunkan agama Islam untuk menjadikan budaya baru yang bersumber pada Al-Quran, sehingga manusia terbebas dari masa jahiliyahnya menjadi manusia yang beradab dan beragama. Itu artinya ketuhanan melalui agama menciptakan sebuah budaya baru, bukan ketuhanan yang dibudayakan. Sehingga Tuhan harus mengikuti budaya di suatu negara, karena Tuhan merupakan sumber dari budaya tersebut. Salah kaprah banget kalau misalnya suatu agama harus menyesuaikan budaya yang berlaku di suatu daerah. Contoh paling konkret nih, perintah tentang kurban yang memerintahkan umat muslim untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan kepada yang tidak mampu, sehingga perintah kurban tersebut melahirkan budaya berbagi terhadap sesama. Bukan kebalikannya, karena ada budaya berbagi sehingga melahirkan perintah berkurban. Dari sini aja udah kelihatan banget nih, ada maksud terselubung dari RUU HIP ini. Kalau secara pribadi, dengan melihat RUU HIP ini sih, perancang RUU HIP ini mencoba untuk menjadikan agama sebagai pelengkap kehidupan, bukan sebagai dasar kehidupan. Dan kalian tahu kan, siapa yang gak percaya Tuhan? Oke, gak usah dibahas lagi untuk hal itu karena kita semua tahu kan, siapa kaum yang gak percaya adanya Tuhan.
Nah, dengan dibuatnya UU ini menurut saya Pancasila ini justru kedudukannya akan sama dengan UU lainnya. Padahal dalam sistem hukum kita, Pancasila adalah yang tertinggi. Jadi RUU HIP ini lebih baik ditunda saja karena masih banyak yang harus diperbaiki dalam negara Indonesia. Atau bahkan wajib ditolak tanpa kompromi. Nah guys, itu pendapat aku. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.